lebih banyak lagi ya. Aku mau dong, yang kemarin suamiku suka banget tahu. Aku mau panenan. Mau banget. Oke, aduh, thank you Selamat banget. menikmati ya. Kita bisa mampu memenuhi kebutuhan pangan di rumah kita dalam segi jumlah dan gizi yang cukup ya, yang bagus. Ya, mari kita coba, mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dengan kita mengolah sayur sendiri ini, pasti hasilnya juga akan lebih bagus daripada kita membeli dari luar. Halo, selamat pagi. Selamat datang di rumah saya. Nama saya Lings. Hari ini kita akan beraktivitas di kebun saya. Kebun saya ini namanya Lings Little Garden, memanfaatkan lahan kecil di balkon rumah saya. Yuk ikut saya ke atas. Nah, inilah kebun kecil saya. Saya menyebutnya Lings Little Garden. Kebun ini adalah healing corner saya. Saya tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup buka pintu aja ke depan, lihat yang seger-seger seperti ini, membuat hati dan pikiran pun jadi seger. Yuk kita lihat yuk. Ini adalah sayur-sayur hidroponik saya. Yang di depan itu adalah sayur-sayur organik yang saya tanam di pot tanah. Nah, awalnya itu sekitar tahun 2021 saya mengikuti kelas hidroponik online. Di sana itu kita ada pelajaran tutorial dari kelas dasar. Belajar bagaimana dari benih yang kecil kita semai, kemudian tumbuh menjadi sayur-sayur seperti ini. Di kebun saya ini, saya memanfaatkan beberapa macam media tanam. Semuanya ini adalah media yang bisa didaur ulang yang kita dapatkan secara gratis ya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah botol bekas AMDK yang saya manfaatkan sebagai media tanam. Botol ini saya lapisi dengan aluminium foil supaya kandungan nutrisi di dalamnya bebas dari sinar matahari yang berlebihan. Ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Kemudian ini adalah box bekas buah-buahan. Ini juga saya manfaatkan sejak dari dulu. Bahan-bahan ini semua awet dan mudah didapat di mana-mana. Nah, ini media yang ketiga. Saya menggunakan media ember dan keranjang untuk tanaman kangkung. Media ini bisa didapatkan di mana saja, mudah didapat, di pasar-pasar juga banyak. Di keranjang ini, saya juga menggunakan sistem hidroponik, menggunakan rock wool tipis. Nah, ini bisa dilihat
Akar kangkungnya putih, bersih, tandanya tanamannya sehat. Di ember ini saya mengisi dengan larutan AB mix sebagai nutrisi sayur. Kebun saya ini karena kecil, maka saya sebutnya sebagai Link's Little Garden. Konsep di sini saya mencoba menanam secara organik dan juga hidroponik. Hidroponik ini ada seperti di sini, ada selada, ada sawi, ada kangkung, dan kalau organik itu ada beberapa seperti brokoli, juga daun bawang, seledri. Ya, yang di sini adalah instalasi NFT guli. Di sini berbeda dengan media tanam yang tadi saya pergunakan. Media NFT ini menggunakan pompa di bawahnya untuk mengalirkan air nutrisi ke talang-talang di atasnya. Ini ada beberapa talang yang saya tutup karena untuk mencegah sinar matahari masuk ke dalam talang, sehingga nutrisinya di dalam aman, tidak menjadi lumut. Aktivitas saya setiap hari adalah mengecek ppm sayur-sayur ini. Apalagi setelah hujan seperti ini, takutnya air hujan ini masuk ke dalam cairan nutrisi di dalamnya. Oke, ppm-nya masih bagus, 880 untuk selada, 1100 untuk sawi. Nah, yang menarik dari kebun saya, ada penjaganya nih. Dia menjaga sayur-sayur saya dari serangan hama. Karena di sini suka banyak burung, terus kalau malam suka banyak kalong juga. Dijagain sama ini nih, si orang-orangan sawah. Ini salah satu healing time saya. Kalau saya lagi jenuh kerja, saya coba potong-potong rockwool. Rockwool ini paling banyak dipakai untuk sayur hidroponik saya. Yuk kita lihat cara memotong rockwool supaya rapi. Ini adalah cetakan rockwool seukuran dengan yang sering saya pakai. Jenis rockwool yang saya gunakan ini adalah cuticulent karena kepadatannya itu pas, tidak hancur jika kita rendam dalam cairan nutrisi. Nah, ini adalah pisau pemotongnya. Kebun saya ini saya rawat sendiri saja, mulai dari dia kecil sampai dia panen, semua saya pegang sendiri. Menurut saya urban farming ini penting sekali ya untuk kita yang tinggal di daerah perkotaan, walaupun lahan kita ini sempit, kecil,
Tapi jangan ragu, kita pasti bisa. Jika dengan bimbingan dan perhatian yang tepat, pasti kita bisa dapat panen sayur yang bagus dan segar, sehat seperti ini. Nah, ini penampungan air hujan saya yang saya gunakan untuk sayur hidroponik saya. Lumayan untuk menampung air hujan daripada terbuang sia-sia. Nah, sekarang kita saring dulu ya, supaya kotoran-kotoran yang ada di talang ini tidak ikut masuk ke dalam. Nah, sekarang kita ambil air hujan ini untuk mencuci rok wool tadi ya, sebelum dipakai untuk semai. Ini sekarang rok woolnya sudah siap, sudah dibilas bersih dengan air baku. Sekarang kita mulai menyemai benih. Di sini saya udah siapin benih sawi dan benih selada. Tujuan saya bertanam secara organik dan hidroponik ini adalah untuk mendapatkan sayur yang sehat, segar, bebas pestisida untuk keluarga-keluarga saya. Awal mulanya saya mencoba secara organik dulu. Waktu itu menanamnya tomat, cabai. Tapi ya karena tidak ada bimbingan, saya menanam secara asal saja, itu juga hasilnya kurang bagus. Juga banyak terserang hama. Untuk pembagian lahan saya, sebagian besar adalah hidroponik. Dan untuk instalasi-instalasi ini karena butuh sinar matahari yang full, saya tempatkan mereka di tempat yang paling banyak sinar mataharinya. Kemudian untuk organik-organik, sebagian besar saya taruh di teralis depan, karena yang organik itu di dalam pot tanah, mereka itu lebih tahan terhadap hujan dibandingkan dengan sayur hidroponik. Wah, udah mulai seger-seger nih sawinya. Kebenaran hari ini anak-anak minta dibikinin mie ijo. Kita panen dulu aja yuk. Cakep banget ini. Waduh, makasih ya kamu udah tumbuh dengan sehat dan segar seperti ini. Saya panen dulu ya beberapa, karena ini udah ada yang besar-besar juga. Akarnya putih, artinya dia sehat, segar. Bahannya juga crunchy banget nih, kesentuh langsung patah. Oke, ini kita ambil. Kemudian ini juga ada pakcoy, boleh nih buat ditumis ntar. Ini kita ambil juga. Ini juga.
juga ya, kita ambil. Untuk bikin mie hijau cukup dulu deh segini. Nanti kita pakai selada juga buat hiasan mie-nya. Kalau panen itu sudah berkali-kali panen ya, karena saya mencoba berkesinambungan. Jadi setiap 2 minggu sekali saya akan semai lagi yang baru. Jadi sayur saya setiap 2 minggu itu akan panen. Wah, kayaknya lebih banyak lagi ya. Aku mau dong, yang kemarin suamiku suka banget tahu. Beneran loh, Ling. Aku mau panenan. Mau banget. Ibu, aduh, thank you selamat banget. menikmati ya. Seger-seger banget sih, ya. Kalau sayur-sayur yang hijau segar ini saya sudah hampir jarang ya membeli dari luar, karena rasanya pun juga tidak seenak sayur yang kita tanam sendiri. Menurut saya, urban farming itu penting sekali ya, karena kita mencoba memenuhi kebutuhan pangan di rumah kita sendiri dulu dengan sayur-sayur yang sehat, segar, dan bebas pestisida seperti ini. Sekarang saya akan menunjukkan cara pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini mempunyai banyak sekali kegunaan. Perbandingan untuk pembuatan ekoenzim ini adalah
1 bagian gula merah, 3 bagian kulit buah atau sisa-sisa limbah rumah tangga, dan 10 bagian air. Caranya sangat mudah sekali. Ini kita campurkan semua ke dalam wadah ini. Oke, semua bahan sudah tertutup air dengan rata. Sekarang kita tutup wadahnya, tutup rapat, dan kita diamkan selama 3 bulan. Nah, ini hasil ekoenzim yang sudah diendapkan selama 3 bulan. Setelah jadi seperti ini, ekoenzim ini tahan disimpan bertahun-tahun. Tidak akan rusak selama penyimpanannya benar dan rapat. Sebagai pestisida alami, saya cuma mempergunakan sedikit sekali dari pekatan ekoenzim itu. Sekarang kita semprotkan ke sayur-sayur. Perawatan rutin saya biasanya tiap pagi dan sore itu saya cek daunnya, saya cek suhu, nutrisinya, apakah tidak terlalu panas gitu ya, atau misalkan kalau hujan apakah tercampur air hujan. Itu kadang-kadang saya suka ganti atau saya suka tambah. Kemudian untuk sayur-sayur yang organik, saya lihat apakah tanahnya kurang, jadi saya tambahin gitu kalau kena hujan. Terus juga ada pemberian ekoenzim untuk pencegahan supaya dia tidak kena hama. Harapan saya kita bisa mampu memenuhi kebutuhan pangan di rumah kita dalam segi jumlah dan gizi yang cukup ya, yang bagus. Ya, mari kita coba, mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dengan kita mengolah sayur sendiri ini, pasti hasilnya juga akan lebih bagus daripada kita membeli dari luar.